Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Ibu Gembala sudah mengenal saya, mungkin ada yang lain belum mengenal saya. Nama saya Pendeta Marje Sasela. Saya menyelesaikan pendidikan teologi S1 dan S2 di STT Jeffrey Jakarta. Kemudian melayani di Kemah Injil di Batra. Kemudian saat ini saya melayani di Gereja Pope Immanuel Kota Bontang sebagai tenaga utusan dari gereja dan direkomendasikan oleh Gereja Kemah Injil Indonesia Pusat. Dalam hal ini dalam kepemimpinannya Pendeta Daniel Ronda. Jadi saya ada di Pope Immanuel Kota Bontang karena mendapat rekomendasi dari Gereja Kemah Injil Indonesia Pusat. Saya sudah menikah, punya satu anak, dan anak kami tahun lalu bulan Oktober baru saja melangsungkan pernikahan di Jakarta. Punya istri dari anak seorang hamba Tuhan juga, tapi dari Gereja Bethel Indonesia. Saat ini dia melayani di Gereja Bethel Indonesia dan sedang menyelesaikan pendidikan, sedang mengambil pendidikan teologi. S1-nya itu komunikasi, kemudian mengambil S2 teologi di Sekolah Tinggi Teologi Reformasi Indonesia yang dulu dipimpin oleh Pendeta Yakub Susarda. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, demikian sekilas perkenalan. Saya tidak sendiri, ada istri saya di samping kanan saya di sana. Kami bersama-sama, dia selalu mendampingi saya di dalam pelayanan. Tahun depan rencana kami sudah selesai kontrak di Gereja Pope Immanuel Kota Bontang. Saya melayani 4 tahun di sana sampai tahun depan, dan oleh anugerah Tuhan saya bersyukur karena selama kami dari Makassar, ada yang bilang Makassar tadi ya, selama dari Makassar kemudian saya kembali ke Jakarta, kami punya hubungan yang tetap baik dengan Pak Stevi Sumendar, yang sampai hari ini puji Tuhan Pak Stevi ini dipakai Tuhan untuk membawa saya kembali ke Manado mungkin ya. Jadi jika Tuhan berkenan tahun depan saya selesai di Pupuk Kaltim, saya akan kembali ke Manado untuk melayani di sini. Entah di mana, ya semuanya diserahkan kepada Tuhan saja. Yang jelas tahun depan kemungkinan besar saya akan kembali ke Manado. Sebenarnya tadinya rencana kembali ke Jakarta, tapi ada maksud Tuhan yang lain dengan memberikan tanda. Tandanya kami mendapatkan tempat di sini, tempat maksudnya rumah tinggal, maka kami akan kembali. Puji Tuhan, Tuhan izinkan dapat. Doakan, kami sedang membangun saat ini, tepatnya di Kakas Kaset, jadi dekat Paste, dekat dengan Paste, tetanggaan. Benar-benar tetangga. Apa ya? Orang Manado bagusan dan belakang itu tambah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari FAM, tahu kita orang Sangir, dilahirkan di Manado, besar di Papua, menikah dengan orang Jakarta, ada di Kalimantan, sempat melayani 1 tahun di Filipina Selatan, banyak tempat keliling. Tapi bersyukur karena logat Manado tidak hilang. Nah, baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan menyampaikan firman Allah. Terima kasih Ibu Gembala memberikan peluang bagi saya pagi ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Allah dengan satu judul khotbah, yaitu orang percaya yang berkemenangan. Ya, orang percaya yang berkemenangan. Kenapa? Kita saat ini sedang berhadapan dengan pandemi COVID-19 yang siapa saja bisa terinfeksi, siapa saja. Jadi bagi saudara-saudara, kadang-kadang ada yang menjalani hidup tidak disiplin, bisa kena. Yang sudah menjaga jarak sesuai dengan protokol kesehatan pun bisa kemungkinan kena. Jadi siapapun bisa kena, mau orang percaya, orang di dalam Tuhan, di luar Tuhan, siapa saja bisa kena. Nah saudara, kondisi ini cukup membuat kita merasa resah. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jika Tuhan tidak mengizinkan, maka tidak ada satupun
virus yang bisa menyentuh tubuh kita. Tapi jika Tuhan mengizinkannya, maka sekalipun kita sudah menjaga, pasti juga bisa kena jika Tuhan mengizinkannya. Nah saudara, ada banyak orang Kristen yang hidup berkemenangan. Mereka menjadi orang-orang yang sangat hebat, tetap bertahan dalam kondisi yang paling sulit sekalipun mereka bertahan. Tapi ada juga orang-orang Kristen yang lesu imannya, orang-orang Kristen yang kalah dengan keadaan, dan orang-orang Kristen yang pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Hari ini saya akan bicara tentang orang percaya yang berkemenangan, diambil dari 1 Samuel 17 ayat 40 sampai dengan ayat 58. Tapi karena waktu yang diberikan kepada saya sangat singkat, jadi saya tidak membaca ayat ini. Saya hanya akan mengutip ayat-ayat yang saya pakai untuk dikhotbahkan pagi ini. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang percaya, kehidupan kita selama di dunia ini kita selalu berhadapan dengan tantangan. Suka tidak suka, kita akan berhadapan dengan tantangan. Tapi kita harus tahu bahwa ada perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan seharusnya dia akan hidup sebagai orang yang berkemenangan. Berkemenangan dalam arti bahwa sampai titik penghabisan hidupnya, sampai akhir hidupnya, dia tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh dunia ini. Sampai akhir hidupnya, dia akan menyelesaikan pertandingan imannya dengan baik. Rasul Paulus pernah berkata dalam Efesus pasal 6 ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kalau bicara soal tantangan, itu bicara sama dengan bicara soal peperangan rohani. Dan bicara soal peperangan rohani, kita bukan berhadapan dengan bedil, kita bukan berhadapan dengan senjata, bukan dengan parang. Kita berhadapan dengan roh-roh penguasa-penguasa di udara yang memainkan peran untuk menguasai pikiran kita. Sehingga kalau pikiran kita sudah dapat dikuasai, dia akan menguasai hati kita. Dan kalau hati kita sudah dikuasai, kita pasti kalah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, itu sebabnya Amsal pernah menulis, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menggariskan kebenaran hari ini berdasarkan proposisi yang berkata Allah akan menolong bertindak, atau Allah akan bertindak, memberi kemenangan kepada orang-orang yang percaya dan bersandar penuh atau bersandar secara total kepada kedaulatannya atau kepada otoritasnya, kepada kekuatannya. Nah, Bapak Ibu, Daud pernah berkata, dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Jaminan di Alkitab menjadi orang berkemenangan itu bukan sedikit, Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak sekali. Tapi menghadapi kondisi seperti sekarang, pertanyaan penting untuk kita renungkan adalah apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya untuk menjadi orang percaya yang berkemenangan. Pagi ini saya akan menyampaikan 5 syarat bagaimana kita menjadi orang berkemenangan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama untuk bisa menjadi orang yang berkemenangan, menurut 1 Samuel pasal 17 mulai dari ayat 40 sampai ayat 58. Yang pertama adalah, lanjut ya, yang pertama, selalu memilih yang terbaik. Jadi kalau kita mau datang beribadah, bukan bajunya yang terbaik. Ada orang yang tidak mau datang ke ibadah hanya karena bajunya itu saja, dia bilang. Sampai tidak mau beribadah. Memangnya mau datang ibadah mau kasih tunjuk untuk baju, mau kasih tunjuk Pak Tuhan tuh terempe kekayaan? Ya tidak. Kita datang ibadah untuk memberikan hati kita kepada Tuhan, karena itu yang terbaik. 1 Samuel 17 ayat 40 di sana berkata begini. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu, sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Saudara, kita tahu cerita ini, yaitu perlawanan atau pertempuran antara orang Filistin dengan orang Israel.
orang Israel di bawah kepemimpinan Saul, saudara, gentar menghadapi orang Filistin di bawah kepemimpinan pendekar yang bernama Goliat. Pada waktu pertempuran itu, saudara, Alkitab berkata, kisah itu bercerita bahwa Daud kemudian muncul di medan pertempuran itu. Nah, singkat cerita, pada waktu dia akan berhadapan dengan Goliat, saudara perhatikan, dia mencari atau memilih 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala. Coba saudara perhatikan, bukan batu sembarang. Dia mencari batu yang licin supaya dapat digunakan dengan baik. Bapak Ibu, kita melayani Tuhan, saya selalu ingatkan anak saya, untuk bisa melayani Tuhan, berikanlah yang terbaik dari hidup kita. Jangan asal jadi, saudara. Apalagi asal-asalan. Harus betul-betul kita menyiapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan, menyiapkan potensi kita yang terbaik untuk Tuhan. Saya selalu menekankan, dulu kalau saya gembala sidang di gereja sekarang, saya bukan ketua majelis, jadi saya tidak punya kewenangan banyak. Tapi waktu di Kita Injil, itu biasanya gembala adalah ketua majelis, Baktra juga, gembala adalah ketua majelis, sehingga gembala punya kewenangan untuk mengatur. Nah saudara, waktu saya jadi gembala di mana saya punya kewenangan untuk mengatur, saya tidak akan izinkan sembarang orang bermain musik. Ini sudah bagus main musik ya. Saya tidak akan izinkan orang sembarang main musik. Saya tidak akan izinkan orang sembarang memimpin pujian. Saya tidak akan izinkan orang sembarang berdiri di mimbar. Karena di depan altar ini semua itu harus diberikan yang terbaik. Amin. Sekali lagi, bukan bajunya, bukan penampilan luarnya, tapi hati yang dipersembahkan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika kita mau dipakai Tuhan, maka yang sangat penting dalam hidup kita adalah tekad yang kuat untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara datang dari rumah ke tempat ini, harusnya saudara berdoa dan bilang, Tuhan, saya mau hadir dalam ibadah ini dan saya mau persembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Puji-pujian yang terbaik untuk Tuhan, hati yang terbaik untuk Tuhan, dan semuanya yang terbaik untuk Tuhan. Yang kedua, next. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau dipakai Tuhan, berhadapan dengan tantangan, masalah, pergumulan hidup apapun juga, maka kunci yang kedua atau syarat yang kedua adalah tidak gentar menghadapi tantangan. Kalau kita sudah gentar terlebih dahulu, saudara, maka kita pasti akan mengalami penurunan kemampuan. Saudara bisa bayangkan, baru-baru ini ketika munculnya Corona atau COVID-19, orang-orang yang bergerak di bidang medis maupun psikolog, mereka selalu bicara, jangan takut, jangan takut. Kenapa? Ketakutan akan menurunkan imun kita, sehingga kita tidak punya daya, tidak punya kemampuan. Begitu imun turun, maka begitu mudahnya penyakit ini atau virus ini masuk di dalam tubuh kita. Rasa takut membuat kita gentar, dan kalau kita sudah gentar, maka daya tahan tubuh kita pun akan turun. Di dalam dunia pertandingan pun sama, saudara. Di dalam olahraga yang keras sama, ketika dia mulai rasa takut, kemampuannya akan menurun. Saya yakin, kalau diteliti dalam dunia tinju misalnya, kenapa ada banyak orang kalah? Dia kalah sebelum bertanding, karena mentalnya sudah kalah, keberaniannya sudah kalah. Maka dipastikan walaupun dia juara dunia, dia dipastikan kalah, karena dia sudah kalah terhadap bayangannya sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan, 1 Samuel 17 ayat 44 berkata begini, pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang. Saudara, ini seorang raksasa yang berhari-hari keluar menantang orang Israel, dan orang Israel selalu melihat dia gentar, seterusnya. Tapi Daud tidak pernah gentar hanya dengan gertakan dari seorang raksasa yang ditakuti. Klarifikasi dari mana kita bisa tahu bahwa Daud tidak gentar menghadapi Goliat? Next. Di dalam pasal 17 ayat 23-24 di sana berkata begini. Sedang ia berbicara dengan mereka, tampillah maju pendekar itu, orang Filistin dari Gad, dari barisan orang Filistin.
ia mengucapkan kata-kata yang tadinya juga. Kata-kata yang tadi artinya menantang, satu persatu, silakan maju. Kalau ada yang bisa mengalahkan saya, kami punya pasukan ini bersedia untuk menyerah. Seperti begitu loh kira-kira. Ia mengucapkan kata-kata yang tadi juga. Dan Daud mendengarnya. Ketika orang Israel melihat orang itu, apa yang dibuat? Larilah mereka daripadanya dengan sangat ketakutan. Jadi orang Israel, catatan pendeknya adalah takut menghadapi Goliat, tantangan Goliat pada waktu itu. Next. Perhatikan sikap Daud pada ayat berikut. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Perhatikan baik-baik, di atas lari meninggalkan musuh, di bawah lari bergerak menuju musuh. Itu perbedaan yang sangat tajam Bapak Ibu Saudara sekalian. Menghadapi kondisi sekarang pun kelihatan orang yang berani dan orang yang takut, Saudara. Tapi ingat, jangan berani karena nekat. Berani punya alasan. Daud menyampaikan alasannya sebelum dia berperang. Saya sudah sering membunuh singa. Saya sudah sering membunuh binatang buas. Dan orang itu akan saya lakukan yang sama dengan saya pernah lakukan untuk membunuh binatang buas waktu mengancam domba-domba yang saya jaga. Orang itu pun akan sama. Saya punya pengalaman, bukan di dalam dunia perang. Saya punya pengalaman menjaga dan melindungi domba-domba yang saya gembalakan. Kira-kira sama seperti begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak punya pengalaman pegang bedil, tapi saya punya pengalaman bagaimana saya melindungi domba-domba saya. Itu memang sikap seorang gembala. Itu sikap seorang pemenang. Saya tidak akan pernah takut dengan dia, karena saya punya pengalaman. Sekalipun pengalaman saya berbeda dengan kalian, tapi saya akan buktikan bahwa saya bisa. Seperti itu Saudara. Ini namanya orang yang punya hati yang berlapis-lapis, Saudara. Dia tidak pernah takut dengan siapapun. Dan Daud punya alasan untuk tidak takut. Dia punya alasan karena dia percaya kepada Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan yang pernah menolong dia, Tuhan yang sama pun akan menolong dia pada waktu menghadapi orang Filistin itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lanjut. Next. Nah, yang ketiga, senantiasa mengandalkan Tuhan. Ini ada hubungan dengan yang tadi. Jadi yang tadi, kenapa dia begitu berani? Kenapa dia tidak takut? Karena yang ketiga, dia senantiasa mengandalkan Tuhan. Saudara yang kekasih, mengandalkan Tuhan artinya kesediaan untuk berjalan dengan menaruh keyakinan penuh bahwa Tuhan pasti sanggup tundukkan lawan kita. Dalam bahasa sederhana orang bilang begini, kita bukan saja pemenang, tapi lebih dari pemenang karena Tuhan kita luar biasa. Bukan karena kita. Juga saya yakin Daud bukan dia mengandalkan kekuatannya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Dari perkataannya dia berkata begini, ini kita bisa tahu. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan siapa? Nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel. Jadi dia punya dasar untuk tidak takut. Pertanyaan saya, apa dasar saudara tidak takut menghadapi hidup ini? Apa dasar saudara tidak takut menghadapi COVID? Apa dasar saudara tidak takut menghadapi tantangan dalam hidup ini? Kalau saudara punya dasar yang sama dengan Daud, saya yakin saudara pasti menang. Yakin katakan amin. Pasti menang Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat yang baru saja kita baca berkata bahwa Daud sungguh-sungguh percaya. Itu sebabnya apa yang ditakuti orang Israel tidak menjadi alasan buat Daud untuk takut. Karena dia percaya dia punya Tuhan. Saya tanya, apakah Tuhan yang disembah oleh Daud berbeda dengan Tuhan yang kita sembah? Tidak, sama. Kalau Elia juga pernah melakukan mujizat, menahan alam sehingga tidak hujan lebih dari 3 tahun lebih. Dan pada waktu dia meminta, hujan turun. Alkitab berkata, Elia sama dengan kita. Bedanya apa? Bedanya dia yakin betul apa yang dia katakan pasti jadi. Nah, pertanyaannya bagi saya, apakah kita punya keyakinan yang sama dengan Daud? Kalau kita punya keyakinan yang sama, maka apa yang kita katakan pasti jadi. Amin.
Next. Nah, saudara yang terkasih, ini hal yang keempat. Apa syarat sehingga kita bisa menang? Percaya penuh pada kuasa Tuhan. Tadi mengandalkan Tuhan. Sekarang percaya, artinya beriman teguh. Mengandalkan artinya kita akan berjalan selalu nama Tuhan diucapkan, nama Tuhan disebut. Itu orang-orang yang tanda bahwa dia mengandalkan Tuhan. Hadapi apapun juga nama Tuhan disebut. Itu orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau orang yang percaya Tuhan, artinya dia yakin bahwa apa yang dia andalkan ini pasti bisa diandalkan. Bahasanya sederhananya seperti itu. Jadi apa yang diandalkan pasti bisa diandalkan. Nah, saudara, ketika Daud melangkah maju menemui Goliat, tidak sedikit pun ada keraguan dalam hatinya. Ia begitu yakin bahwa hari itu Tuhan akan menyerahkan Goliat dan tentara Filistin kepadanya. Yakin, percaya bahwa hari itu pasti Goliat jatuh. Dari fisiknya Goliat mengerikan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi dari soal keyakinan tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi orang Israel takut menghadapi Goliat punya alasan. Mengapa mereka takut? Karena dia memang berpengalaman di dalam berperang. Dia punya kemampuan, dia punya skill, dia punya luar biasa. Dia punya segala pengalaman yang membuat dia patut ditakuti. Tapi ketika Daud menghampiri dia, Daud tidak menghampiri dengan kekuatannya, tapi Daud menghampiri dengan cara Tuhan. Hari ini juga kata Daud, Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Apakah sudah terjadi? Belum. Perang belum terjadi. Itu baru kalau tinju itu baru timbang badan. Masih gertak-gertak dari luar. Nah, saya kasih jatuh kamu nih 7 ronde. Saya kasih jatuh kamu nih 3 ronde. Oh, kamu juga nanti saya jatuhkan. Kira-kira begitulah. Masih di luar ring, lalu kemudian baru masuk di ring, ini masih gertak-gertak nih. Masih bermain. Kalau tinju kan main sandiwara, gertak-gertak. Kalau ini benar-benar. Lalu Daud bilang, tanganku dan aku mengalahkan engkau. Akan itu future, belum terjadi, tapi akan terjadi. Mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu. Dia tahu apa yang akan terjadi, seperti divisualisasikan oleh Tuhan. Tuhan tunjukkan ini loh yang akan terjadi. Katakan sama dia, ini yang akan terjadi. Dia ngomong sama dengan yang terjadi. Aku akan mengalahkan engkau, tanganku akan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi, bukan supaya Daud terangkat, bukan supaya orang Israel namanya besar, tapi dia mau supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi, mari kita rubah paradigma kita, cara berpikir kita. Kalau kita mengalami mujizat, bukan supaya orang mengagung-agungkan kita, tapi supaya Tuhan dipermuliakan. Kalau kita punya cerita tentang kehidupan, saudara, yang hebat, yang kita rasa hebat, bukan supaya orang mengagumi kita, tapi supaya Tuhan dimuliakan. Itu sebabnya mari kita belajar dari Daud. Ketika Daud melangkah maju menuju Goliat, tidak ada keraguan. Saudara bisa lihat ayat tadi, waktu Goliat bergerak, Daud berlari. Saudara bisa bedakan antara bergerak dengan berlari? Saya mencoba untuk membayangkan. Saya bayangkan begini, Goliat ini belum pernah dapat tantangan seperti ini. Di sepanjang peperangannya belum pernah dia mendapat tantangan seperti ini. Yang kedua, dia belum pernah ditantang oleh seorang anak yang masih kecil seperti Daud, yang masih muda seperti Daud. Belum pernah. Yang ketiga, belum pernah dia berhadapan dengan orang yang datang cuma pakai batu dan alih-alih. Gak pernah. Itu sebabnya dia anggap ini anak bergejolak dalam pikirannya. Saya membayangkan dia bergejolak karena begitu tiba-tiba seorang anak yang mau menantang, sehebat-hebatnya dia pasti mikir, ini anak gak sembarang. Dia mau lawan saya gak sembarang. Ketika banyak orang menjadi gentar, ketika orang takut, dia muncul. Ini gak sembarang ini orang. Itu sebabnya pada waktu dia bergerak maju, Alkitab berkata dia itu melangkah, bergerak maju aja. Bergerak. Mungkin dengan berbagai pertimbangan juga. Tapi Daud,
Dia bukan bergerak, saudara. Dia lari menuju ke barisan musuh. Masuk ke dalam barisan musuh. Ini hebatnya. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Orang Israel lari mundur, dia lari maju. Menuju ke barisan musuh. Lalu diambillah batu. Orang nado bilang, dia goyang 1 kali, 2 kali, 3 kali, lepas. Itu batu lari menuju sasaran yang tepat. Ditesta orang nado bilang. Testa. Yang nggak meleset, saudara. Langsung pak ke tanah. Jatuhnya kemana? Ke belakang? Ke depan? Alkitab berkata mukanya itu terjerembab ke depan. Logikanya, kalau ada kekuatan pukulan dari depan, seharusnya jatuh ke samping atau jatuh terlentang ke belakang. Tapi Alkitab berkata dia bukan jatuh ke belakang, dia bukan jatuh ke samping, tapi dia jatuh dengan kepala terjerembab. Saya menerjemahkan dengan bahasa yang sederhana supaya dia tahu bahwa Allah yang disembah oleh Daud adalah Allah yang besar, dan dia harus di dalam hatinya pun dia harus menghormati Tuhan. Ingat, di dalam hatinya pun dia harus menghormati Tuhan. Artinya dia harus benar-benar takluk di bawah kaki Tuhan. Kalau dia terlentang ke belakang, dia seperti mati dengan dada yang membusung ke atas, dan Tuhan tidak mengizinkan. Engkau harus mati dengan roboh ke depan, supaya engkau menghormati kedaulatan Tuhan, menghormati kebesaran Tuhan. Engkau mati dengan muka terjerembab ke depan. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dan yang terakhir ini yang paling penting. Next, memiliki motivasi yang benar. Ini penting, Bapak Ibu. Banyak orang melayani. Saya punya anak, kami berdua sering sharing. Saya selalu bilang sama dia, Joshua, melayani itu harus dengan hati yang murni. Kenapa? Akhir-akhir ini kita banyak mendengar orang melayani pun tidak dengan hati yang murni. Bahkan di dalam gereja, orang bisa saling sikut satu dengan yang lain. Orang bisa saling menjatuhkan satu dengan yang lain, hanya untuk supaya mendapatkan posisi. Apakah melayani itu posisi? Apakah melayani itu gelar? Apakah melayani itu toga? Apakah melayani itu harus dimimbar? Sehingga orang bisa bunuh-bunuhan hanya untuk saling memperebutkan mimbar? Apakah seperti itu? Di Jakarta, di Surabaya saya dengar, ada orang tuanya pendeta meninggal. Anaknya yang pendeta nggak mau datang karena mereka pernah bermasalah di dalam berebut aset. Apakah seperti ini? Apakah modelnya seperti ini? Tidak. Kalau model seperti ini kita melayani siapa? Kalau model seperti ini kita melayani perut kita, bukan melayani Tuhan. Yang kedua, ada orang kalau selesai melayani pengen dipuji. Kalau nggak dipuji, rasanya dia tidak rasa lengkap pelayanan hari itu. Harusnya ada yang bilang, bagus Nana tadi, tapi gaya gagah tadi. Loh, tapi suara memang luar biasa. Yang tak dapat tuh dia rasa kurang, saudara. Ini namanya orang melayani diri sendiri, bukan melayani Tuhan. Maka motivasi harus lurus. Mau dipakai Tuhan, motivasi harus lurus. Mau menyenangkan Tuhan, motivasi harus lurus. Gak usah cari pujian manusia, cari pujian Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Untuk apa orang puji? Hari ini orang puji, besok orang bisa kasih jatuh pada orang. Karena manusia itu bisa berubah dalam seketika. Tapi kalau kita datang dengan tujuan untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, itu sifatnya kekal, abadi, selama-lamanya. Saudara, motivasi adalah pendorong yang sangat kuat bagi seseorang mencapai apa yang menjadi keinginannya atau apa yang menjadi impiannya. Motivasi adalah pengungkit, daya ungkit, saudara, untuk melambungkan seseorang sampai pada puncak prestasi. Itu sebabnya banyak orang dunia menghalalkan segala cara hanya supaya sampai di puncak prestasi.
Orang dunia banyak menghalalkan segala cara bila perlu hancurkan orang lain untuk bisa sampai mencapai keinginan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, motivasi yang benar belajar sama Daud. Daud punya peluang, saudara. Dia punya kemampuan yang luar biasa. Dengan menjatuhkan Goliat hari itu, namanya sudah melamun. Tapi dia tidak mau melakukan itu, saudara. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Allah Israel mempunyai Allah. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Allah Israel mempunyai Allah. Ayat 47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Jadi saudara yang dikasih, dari apa yang ayat ini kita tahu cuma satu saja tujuan. Kalau kita datang motivasinya cuma satu. Kalau kita berhasil motivasinya cuma satu. Orang melihat kita sukses motivasinya cuma satu. Ketika orang memberikan pujian kepada kita, kita katakan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi ketika orang juga tidak memuji kita, orang lupa mungkin memuji kita, atau orang menganggap kita biasa-biasa saja, kita juga tetap berkata kemuliaan bagi Tuhan. Bahkan ketika orang menghina kita, mencibir kita, kita tetap berkata kemuliaan bagi Tuhan. Itu namanya iman yang stabil, rohani yang mantap. Sehingga kemanapun kita pergi, kita tidak mudah diombang-ambingkan oleh dunia ini. Saudara yang dikasih next, langsung aja semua gitu. Orang percaya yang mengandalkan Tuhan akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Perhatikan saudara. Yang pertama, karena iman, Daud melangkah maju dan tindakannya itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Orang-orang, jemaah seluruh dunia melihat bahwa Tuhan next terus gitu. Karena iman, apa yang dikatakan Daud jadi, dia lakukan seperti semua yang dia katakan terjadi, saudara. Bisakah kita mengatakan sesuatu yang bisa terjadi? Bisa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena mengatakan sesuatu dan terjadi itu salah satu tanda Tuhan menyertai kita. Tapi sekarang ini kan jarang. Yang dulu banyak nabi-nabi biasa bicara, kejadian ini akan terjadi. Kalau sekarang nabi-nabian, makanya ngomong tapi nggak pernah jadi. Gitu. Nah, saudara, karena iman, Daud menang total. Pertarungan diselesaikan dengan baik. Next, oke. Demikian Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Tahu pedang? Pedang itu lambang kekuasaan. Makanya raja yang menunjukkan kekuasaannya, dia dilambangkan dengan raja yang memegang pedang. Dia tidak memegang kekuasaan, dia tidak mempunyai kekuatan, tapi dia punya Allah. Sehingga dia bisa membunuh tanpa kekuatan dunia. Dia bisa membunuh dengan cara Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, artinya kita pun bisa menang dengan cara Tuhan. Katakan, kita pun bisa menang dengan cara Tuhan. Next. Saudara, hari ini kita belajar bahwa Allah akan menolong atau bertindak, memberi kemenangan kepada orang-orang yang percaya dan bersandar penuh pada kedaulatan Tuhan. 5 rahasia menjadi orang percaya berkemenangan dalam menghadapi tantangan. Yang pertama, untuk bisa menjadi pemenang, kita harus berani memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, untuk bisa menjadi pemenang, kita harus berani menghadapi tantangan hidup ini. Yang ketiga, untuk bisa menjadi pemenang, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Yang keempat, untuk bisa menjadi pemenang, kita harus melangkah dengan penuh keyakinan akan kuasa penyertaan Tuhan. Dan yang kelima, untuk dapat menjadi pemenang, kita harus selalu menjaga hati agar motivasi kita murni untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Next, saya akan mengakhiri dengan sebuah ayat. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir kalau tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Next. Ya, may God bless you.
and your family today and always. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu hari ini dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati.